Suatu hari, hiduplah seorang kakek tua yang telah berusia 80 tahun. Tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Persediaannya sering terasa nyeri dan langkahnya pelan. Meski begitu, kakek tua itu tetap menjalani hidupnya dengan tenang dan teratur. Ia tinggal sendirian di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, jauh dari kota dan jarang didatangi orang luar. Desa itu tidak besar dan tidak ramai. Rumah-rumah kayu berdiri sederhana, sebagian sudah miring dan dimakan usia. Jalan tanah membelah ladang dan kebun milik penduduk, menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Setiap pagi, orang-orang berangkat ke ladang, dan saat sore tiba, mereka kembali dengan hasil yang tak selalu cukup. Kehidupan di desa itu berjalan lambat, hampir tidak pernah berubah. Kakek tua itu telah lama hidup sendiri. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, meninggalkan rumah yang kini terasa semakin kosong. Anak satu-satunya pergi merantau ketika masih muda dan tak pernah kembali. Tidak ada kabar dan tidak ada pesan. Awalnya, kakek tua itu sering menunggu. Lama-kelamaan, ia belajar menerima bahwa tidak semua orang akan pulang. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sederhana. Ia mengurus kebun kecil di belakang rumah, menanam sayur seperlunya, dan memperbaiki apapun yang rusak dengan alat seadanya. Saat malam tiba, ia makan secukupnya, lalu beristirahat lebih awal. Hidupnya tidak mewah, tetapi cukup untuk bertahan. Di belakang desa itu, menjulang sebuah gunung besar yang selalu terlihat dari kejauhan. Puncaknya sering tertutup kabut tebal, dan hutan di sekelilingnya lebat serta jarang dimasuki orang. Gunung itu dikenal oleh penduduk sebagai Gunung Emas. Nama itu telah diwariskan sejak lama, bersama cerita-cerita yang tak pernah benar-benar jelas asal-usulnya. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa di dalam gunung itu tersimpan emas. Bukan sekedar serpihan kecil, melainkan emas dalam jumlah besar. Namun cerita tentang emas itu selalu disertai kisah lain. Kisah tentang orang-orang yang mencoba mencarinya, lalu pulang dengan tubuh terluka. Ada pula yang pergi dan tidak pernah melihat kembali. Karena itulah, kebanyakan penduduk memilih menjauh dan menganggap Gunung Emas sebagai bagian dari cerita lama. Bagi kakek tua itu, Gunung Emas bukan hanya dongeng. Gunung itu menyimpan kenangan yang tidak pernah benar-benar pudar. Ayahnya dulu adalah seorang penambang. Bertahun-tahun silam, ayahnya berangkat menuju gunung itu dengan harapan bisa mengubah kehidupan keluarga mereka. Ia tidak pernah kembali. Tidak ada kabar yang pasti, hanya sebuah tas tua yang ditemukan di kaki gunung beberapa bulan kemudian. Sejak hari itu, hidup kakek tua itu berjalan dalam kesederhanaan dan kerja keras. Ia tumbuh tanpa banyak bertanya, belajar menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup. Waktu terus berjalan, dan Gunung Emas tetap berdiri di tempatnya, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Suatu sore, kakek tua itu duduk di depan rumahnya. Matahari mulai turun, cahayanya menyentuh lereng gunung dan membuatnya tampak berwarna keemasan. Angin dari pegunungan bertiup pelan, membawa udara dingin. Pandangannya tertuju pada Gunung Emas lebih lama dari biasanya. Tidak ada rasa takut, hanya kesadaran yang perlahan muncul di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa hidupnya hampir sampai di ujung. Tubuhnya semakin lemah, dan hari-harinya semakin sunyi. Ada sesuatu yang selama ini ia biarkan begitu saja, sesuatu yang terus tertinggal di masa lalu, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang jawaban yang tidak pernah ia cari. Malam itu kakek tua itu membuka peti kayu yang sudah lama tersimpan di sudut rumah. Di dalamnya terdapat sebuah peta tua yang telah lama menguning, peninggalan ayahnya. Garis-garis di peta itu hampir pudar, tetapi masih bisa dibaca. Ia menyiapkan tokat kayu, sehelai kain, dan sedikit bekal sederhana. Tidak banyak, hanya yang sanggup ia bawa. Tidak ada yang ia beritahu. Tidak ada yang ia pamiti. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi. Keesokan paginya, sebelum desa benar-benar terbangun, kakek tua itu melangkah meninggalkan rumahnya. Jalan tanah masih basah oleh embun. Dari kejauhan, Gunung Emas berdiri sunyi seperti sebelumnya. Langkahnya pelan, namun arah perjalanannya jelas. Perjalanan itu baru saja dimulai, dan belum ada yang tahu apa yang akan menantinya di sana.
Perjalanan kakek tua itu dimulai ketika matahari baru naik dari balik pegunungan. Desa masih tertidur, tidak ada suara manusia, hanya bunyi serangga dan langkah kakinya sendiri yang pelan menyentuh tanah. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rumah kayu tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya perlahan tertutup kabut pagi hingga akhirnya tidak terlihat lagi. Jalan setapak menuju gunung awalnya masih jelas, tanahnya padat dan ditumbuhi rumput pendek. Namun semakin jauh ia melangkah, jalan itu berubah menjadi sempit dan tidak rata. Batu-batu kecil berserakan, akar pohon mencuat ke permukaan, dan beberapa bagian tanahnya licin. Kakek tua itu harus melangkah perlahan, memastikan setiap pijakan aman sebelum memindahkan berat tubuhnya. Tongkat kayu di tangannya menjadi penopang utama. Setiap beberapa langkah, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Udara gunung terasa dingin, namun dadanya terasa panas dan berat. Usianya jelas bukan usia yang ramah untuk perjalanan seperti ini. Tubuhnya sering terasa nyeri, terutama di lutut dan pinggang, tetapi ia terus melangkah. Semakin tinggi ia berjalan, suara desa benar-benar hilang. Tidak ada lagi tanda kehidupan manusia. Yang tersisa hanyalah suara angin yang bergerak di antara pepohonan, daun-daun yang bergesekan, dan sesekali suara burung yang terbang menjauh saat ia mendekat. Gunung itu terasa besar dan dingin, seolah tidak memperhatikan siapapun yang datang. Menjelang siang, kabut mulai turun, pandangannya menjadi terbatas, dan jalan setapak semakin sulit dikenali. Kakek tua itu berhenti dan mengeluarkan peta tua dari kain yang ia bawa. Kertasnya telah menguning dan rapuh, garis-garisnya hampir pudar, namun masih menunjukkan arah kasar menuju bagian gunung yang lebih dalam. Ia tidak sepenuhnya yakin, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, ia mulai menemukan tanda-tanda yang membuat langkahnya semakin pelan. Di batang sebuah pohon tua, tergantung potongan tali yang sudah lapuk. Tidak jauh dari sana terdapat sisa api unggun yang telah lama padam, hanya meninggalkan abu dan batu-batu hitam. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa ia bukan orang pertama yang mencoba mendaki gunung ini. Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Rintik kecil berubah menjadi deras dalam waktu singkat, tanah menjadi licin, dan langkah kakek tua itu semakin berbahaya. Ia berteduh di bawah pohon besar, membungkus tubuhnya dengan kain seadanya. Air hujan merembes masuk, membuat tubuhnya menggigil. Giginya beradu, dan tangannya gemetar saat menggenggam tongkat. Dalam keadaan diam itu, pikirannya mulai dipenuhi kenangan lama. Wajah ayahnya muncul dalam ingatannya, bersama cerita-cerita tentang gunung dan emas yang tak pernah benar-benar ia pahami sejak kecil. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan ke masa lalu yang selama ini ia hindari. Hujan mereda menjelang malam. Dengan sisa tenaga yang ada, kakek tua itu melanjutkan perjalanan hingga menemukan ceruk batu kecil yang cukup untuk berlindung. Di sanalah ia berhenti. Ia menyalakan api kecil, menghangatkan tubuhnya, dan memakan sedikit bekal yang ia bawa. Api itu kecil dan lemah, tetapi cukup untuk mengusir dingin. Malam di gunung terasa panjang, sunyi yang dalam menyelimuti segalanya. Tidak ada suara selain angin, dan sesekali bunyi ranting patah di kejauhan. Kakek tua itu duduk diam, memandangi nyala api. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia sadar bahwa jika ia berhenti sekarang, ia mungkin masih bisa kembali. Namun ia juga tahu, ia tidak akan pernah benar-benar tenang jika melakukannya. Keesokan paginya, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Otot-ototnya nyeri, dan lututnya bergetar saat berdiri. Namun ia tetap melangkah. Jalan di depannya semakin curam. Bebatuan besar mulai mendominasi, dan setiap langkah memerlukan tenaga lebih besar. Di salah satu tanjakan, kakek tua itu terpeleset. Tubuhnya jatuh menghantam batu, rasa sakit menjalar dari bahu hingga punggung. Ia terdiam cukup lama, menahan napas, memastikan tubuhnya masih bisa bergerak. Dengan susah payah, ia bangkit kembali, membersihkan tanah dari pakaiannya, lalu melanjutkan perjalanan. Menjelang siang, kabut menipis. Dari kejauhan, ia melihat sebuah celah besar di lereng gunung, gelap dan sunyi seperti mulut yang terbuka. Berdasarkan peta tua itu, tempat itulah yang selama ini diceritakan. Jaraknya tidak jauh lagi,
tetapi setiap langkah menuju ke sana terasa semakin berat. Dengan napas yang tersisa dan tekad yang belum padam, kakek tua itu terus berjalan. Ia tahu setelah titik ini tidak ada lagi jalan yang mudah. Langkah kakek tua itu terhenti di depan celah besar di lereng gunung. Dari dekat, lubang itu tampak gelap dan dalam. Dinding batunya basah dan dingin, ditumbuhi lumut tebal. Tidak ada suara apapun dari dalam, seolah gunung itu kosong dan tidak peduli. Ia berdiri cukup lama sebelum akhirnya masuk. Beberapa langkah pertama masih diterangi cahaya luar. Setelah itu, gelap segera menutup pandangan. Ia menyalakan obor kecil yang dibawanya. Nyala api itu redup, tetapi cukup untuk melihat jalan di depan. Lorong batu itu sempit dan tidak rata. Di beberapa bagian, langit-langitnya rendah sehingga ia harus sedikit membungkuk. Udara di dalam terasa berat. Setiap napas membuat dadanya terasa penuh. Dari atas, air menetes perlahan dan jatuh ke tanah, menciptakan bunyi kecil yang terdengar jelas di tengah keheningan. Ia melangkah hati-hati, memastikan tongkatnya menapak dengan kuat sebelum memindahkan kaki. Semakin ke dalam, ia mulai melihat tanda-tanda lama, kayu penyangga yang sudah lapuk dan miring, batu yang pernah dipahat lalu ditinggalkan. Di beberapa sudut, tanah tampak pernah digali. Semua itu menunjukkan bahwa tempat ini bukan rahasia, bahkan orang telah datang ke sini sebelum dirinya. Ia berjalan pelan, berhenti sesekali untuk mengatur napas. Tubuhnya semakin lelah, lututnya terasa nyeri dan bahunya masih sakit akibat terjatuh di perjalanan. Namun ia terus bergerak. Ia sudah terlalu jauh untuk berbalik tanpa jawaban. Lorong itu akhirnya membuka ke sebuah ruangan kecil. Tidak luas, hanya cukup untuk beberapa orang berdiri. Di sanalah ia melihat sesuatu yang berbeda di dinding batu. Emas. Tidak banyak, tidak berkilau terang. Emas itu tertanam di antara batu dan tanah keras, menyebar tidak merata. Warnanya kusam, seolah telah lama tersembunyi dan tidak pernah disentuh. Kakek tua itu mendekat dan memeriksanya dengan tangan. Permukaannya dingin dan keras. Tidak salah lagi, itu benar-benar emas. Ia berdiri diam cukup lama. Tidak ada rasa senang, tidak ada dorongan untuk segera mengambilnya. Ia hanya merasa lelah. Semua cerita tentang gunung emas, semua orang yang pergi dengan harapan besar, ternyata bermuara pada kenyataan seperti ini. Emas memang ada, tetapi untuk mendapatkannya harus dibayar dengan tenaga, waktu, dan resiko yang besar. Di sudut ruangan itu, ia melihat sisa-sisa lama yang hampir tertutup tanah dan batu. Bentuknya sudah sulit dikenali. Ia tidak mendekat, ia tidak perlu memastikan apapun. Ia sudah mengerti. Dengan alat kecil yang ia bawa, kakek tua itu mulai mengikis emas dari dinding batu. Gerakannya lambat dan hati-hati. Setiap kali alat itu menghantam batu, tubuhnya ikut terasa bergetar. Ia berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Tangannya gemetar, bukan karena bersemangat, melainkan karena lelah. Ia tidak mengambil banyak, hanya sebagian kecil. Setelah itu, ia berhenti. Tidak ada dorongan untuk melanjutkan. Ia tahu, jika memaksakan diri, ia mungkin tidak akan sanggup keluar dari gunung ini. Emas kecil itu ia bungkus dengan kain, lalu dimasukkan ke dalam tas. Ia memandangi ruangan itu sekali lagi untuk berbalik. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa ingin kembali. Perjalanan keluar terasa lebih berat daripada masuk. Langkahnya semakin lambat. Beberapa kali ia harus berhenti dan bersandar pada dinding batu. Napasnya pendek dan pandangannya sempat berkunang-kunang. Namun cahaya dari luar perlahan mulai terlihat dari ujung lorong. Saat akhirnya ia keluar dari celah batu, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya sore menyentuh lereng gunung dan membuat batu-batu tampak keemasan. Angin dingin berembus pelan. Kakek tua itu berdiri sebentar, mengatur napas, lalu mulai berjalan turun. Perjalanan pulang memakan waktu lama. Ia sering berhenti, tubuhnya benar-benar kelelahan, namun langkahnya tetap mengarah ke desa. Beberapa hari kemudian, kakek tua itu kembali ke rumah kayunya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tidak ada yang bertanya. Ia melanjutkan hidupnya seperti biasa, mengurus kebun kecil, makan secukupnya, dan beristirahat lebih awal. Emas yang ia bawa pulang ia simpan di dalam peti kayu, bersama peta tua peninggalan ayahnya. Ia tidak menjualnya, tidak pula memberitahukan ke siapapun. Emas itu tidak lagi penting, yang ia cari sudah ia temukan.